Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3 yang solih-soliha dan Ustazah sayangi, bagaimanakah kabar kalian pada pagi ini? Ustazah harapkan kalian semua tetap sehat dan tetap bersemangat. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat yang luar biasa. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa bersama-sama dulu ya dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita diberkahi dan bermanfaat. Opening tema 3 kita kali ini dengan judul cermat menggunakan energi. Mari kita simak video pembelajaran kita. Anak-anakku semuanya, untuk kali ini pembelajaran kita yang masih berkaitan dengan opening tema 3 kemarin adalah sumber energi air. Nah, alhamdulillah Ustazah berdiri di pinggir sungai. Nah, insya Allah air sungai digunakan oleh Pak Tani biasanya untuk pengairan sawah. Nah, mungkin kalau di rumah kalian air yang ada di sekitar kita bisa kita gunakan untuk keperluan mandi, mencuci, memasak, dan mungkin ada juga yang menggunakannya untuk memelihara ikan. Dibuatkan kolam bisa untuk memelihara ikan lele, mungkin ikan nila atau ikan gurame. Nah, itu insya Allah manfaat air yang di sekitar kita. Bila alirannya tidak begitu kencang seperti yang di sungai ini, bisa digunakan untuk mengairi sawah. Tapi kalau alirannya deras, maka energi air yang diberikan Allah SWT itu bisa dirubah menjadi energi listrik. Nah, proses mengubah energinya dinamakan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, dari energi listrik yang berasal dari air tadi bisa digunakan untuk banyak keperluan di rumah kita maupun di sekitar kita. Mari kita simak pembelajarannya berikut ini. Pembangkit listrik tenaga air atau PLT adalah suatu sistem pembangkit energi listrik dengan cara memanfaatkan aliran dari air yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui putaran turbin dan generator. Sistem yang sangat sederhana dan yang paling penting adalah ramah lingkungan. 4 komponen utama dari PLTA adalah waduk atau bendungan, saluran pelimpah atau pembawa air, dum sentral atau powerhouse, dan unit transmisi yang mengalirkan produksi listrik ke konsumen. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah motor yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan cara mengubah energi potensial air dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air. Dan dari energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Bendungan berfungsi menaikkan permukaan air untuk menciptakan tinggi jatuh air. Selain menyimpan air, bendungan juga dibangun dengan tujuan untuk menyimpan energi. Intake adalah pintu air yang berguna untuk memasukkan aliran air menuju turbin melalui pipa pesat. Pipa pesat adalah saluran pipa air yang menuju ke turbin. Nah, di dalam pipa ini tekanan air akan naik. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memutar sudut-sudut dari turbin sehingga turbin berputaran. Perputaran turbin ini kemudian dihubungkan ke generator.
Generator yang terhubung ke turbin dengan bantuan poros dan gearbox memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet dalam generator, sehingga terjadi pergerakan elektron yang menghasilkan arus AC. Trafo digunakan untuk menaikkan tegangan arus bolak-balik agar listrik tidak banyak terbuang saat dialirkan melalui transmisi. Trafo yang digunakan pada bagian ini adalah trafo step up. Transmisi berguna untuk mengalirkan listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Sebelum listrik dipakai oleh rumah atau industri, tegangannya diturunkan lagi dengan trafo step down. Beberapa keuntungan yang diperoleh dari pembangkit listrik tenaga air adalah antara lain sebagai berikut. Dibandingkan dengan pembangkit listrik jenis yang lain, PLTA ini cukup murah karena menggunakan energi alam. PLTA juga tidak menimbulkan pencemaran. PLTA dapat dipadukan dengan program lainnya seperti irigasi dan perikanan. PLTA juga dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan dan ketersediaan air juga terjamin. Anak-anakku, kalian sudah belajar tentang energi matahari, energi angin, dan energi air, serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan belajar tentang energi alternatif. Ada yang sudah tahu apa itu energi alternatif? Ya, energi alternatif adalah energi yang tidak akan pernah habis atau energi pengganti bahan bakar fosil. Contoh dari bahan bakar fosil antara lain bensin, batu bara, dan gas alam. Bahan bakar fosil ini jika sering kita gunakan, lama-kelamaan pasti akan habis. Oleh karena itu, kita bisa beralih ke energi alternatif ini. Baik anak-anakku, untuk memahami lebih jauh tentang energi alternatif, mari kita simak penjelasan berikut ini. Hai teman-teman, yuk coba lihat, di sekeliling kita banyak sekali energi. TV, lampu, kipas angin membutuhkan listrik untuk menyala. Ibu juga membutuhkan gas untuk memasak. Mobil dan motor juga membutuhkan bensin untuk dapat bergerak. Sepeda juga membutuhkan energi untuk bisa bergerak. Dari mana? Ya dari tenaga kayuhan kamu. Ketika kamu makan, kamu juga mendapatkan energi yang bisa kamu gunakan untuk bermain maupun belajar. Seperti yang kamu lihat, energi sangat penting untuk kehidupan kita. Tapi tahukah kamu bahwa hampir semua sumber energi yang kita gunakan sekarang didapat dari bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Jutaan tahun yang lalu, bahkan sebelum dinosaurus ada, di bumi terdapat makhluk hidup. Mereka menyerap sinar matahari dan menghasilkan energi lewat fotosintesis. Ketika mati, lalu mereka tertimbun ke dasar laut dan energi tersebut masih tersimpan di dalam jasad mereka. Jutaan tahun kemudian, energi dari sinilah yang kita pakai saat ini dalam bentuk batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Pemakaian bahan bakar fosil ini punya dampak buruk bagi bumi kita karena akan menghasilkan polusi yang dapat mencemari udara, air, dan tanah kita, dan juga membuat bumi kita semakin panas. Berita terburuknya, bahan bakar fosil ini jumlahnya sangat terbatas, sehingga kalau kita gunakan terus-menerus akan habis suatu saat. Menyeramkan bukan? Untungnya sekarang sudah ada yang namanya sumber energi terbarukan, yaitu sumber energi yang tersedia dari alam dan dalam jangka waktu yang relatif panjang.
sehingga kita tidak perlu khawatir akan kehabisan. Yuk kita kenali sumber energi ini satu persatu. Energi surya. Tahukah kamu, ternyata sinar matahari selain sering digunakan ibu untuk menjemur baju, dapat kita manfaatkan sebagai sumber energi. Yuk kita lihat cara kerjanya. Pertama, panel surya akan menyerap sinar matahari. Semakin terang sinar matahari, semakin besar energi yang bisa dimanfaatkan. Lalu, sel-sel pada panel surya akan mengubah energi panas dari sinar matahari menjadi energi listrik. Listrik tersebut dapat kita gunakan untuk menyalakan alat elektronik di rumah kita. Dengan teknologi yang ada sekarang, 2 panel surya dengan ukuran masing-masing sebesar papan tulis kita di kelas dapat menghasilkan energi yang dapat memenuhi kebutuhan listrik lebih dari 1 rumah. Energi angin. Angin selain bisa kita gunakan untuk bermain layangan, juga bisa kita manfaatkan menjadi sumber energi. Yuk kita lihat caranya. Pertama, angin yang tertiup kencang akan memutar baling-baling pada kincir angin. Sama seperti kita meniup baling-baling kertas. Baling-baling ini akan terhubung dengan roda gigi yang fungsinya akan mempercepat putaran dari baling-baling. Dari roda gigi itu akan terhubung ke generator yang fungsinya mengubah energi gerak itu menjadi energi listrik. Energi listrik dari tenaga angin ini dapat memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita sehari-hari. Energi arus air. Di sungai, selain kita bisa bermain air dan berenang, ternyata juga bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik. Gimana sih caranya? Energi dari arus air ini menggunakan tenaga air sebagai penggeraknya, seperti dari sungai atau danau. Arus air ini akan memutar kincir air. Kincir air ini akan terhubung ke generator yang fungsinya mengubah energi gerak itu menjadi energi listrik. Energi listrik dari tenaga air ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita. Energi biomasa. Energi biomasa ini artinya energi yang bersumber dari makhluk hidup. Banyak sekali sumber energi biomasa ini. Contohnya kotoran hewan ternak, limbah pertanian, limbah hutan, sampah sisa makanan. Kok bisa ya? Yuk kita lihat cara kerjanya. Pertama, kotoran hewan ternak, limbah pertanian, atau sampah sisa makanan tersebut dikumpulkan dalam sebuah tabung. Di dalam tabung tersebut terdapat bakteri yang akan menguraikan bahan-bahan tersebut menjadi gas metana. Gas metana ini akan ditampung pada tabung penyimpanan gas yang siap menjadi bahan bakar, seperti untuk memasak dengan kompor atau menjadi energi listrik yang dihasilkan lewat generator. Lalu, bahan sisa proses ini pun dapat dimanfaatkan menjadi pupuk untuk menyuburkan tanaman. Sangat bermanfaat ya. Jadi, banyak sekali kan sumber energi terbarukan di sekitar kita? Jika kita bisa memanfaatkan semua itu dengan baik, bukan tidak mungkin di masa depan kita tidak lagi bergantung dengan energi dari bahan bakar fosil. Sehingga sambil menikmati energi listrik yang dihasilkan, bumi kita pun juga akan lebih terjaga. Seru kan teman-teman? Yuk kita belajar lebih giat lagi agar di masa depan kita bisa mengelola energi-energi terbarukan ini dengan semakin baik. Tadi anak-anak pembelajaran kita tentang sumber energi air dan perubahannya sampai menjadi listrik serta pemanfaatan listrik tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga kita belajar tentang
Energi alternatif biomasa yang berasal tadi dari kotoran hewan ataupun dari bahan-bahan organik. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Tetap semangat belajarnya dan jangan lupa patuhi kedua orang tua kalian. Sekian dari Ustadz dan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.